Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya kelas 1 Amanah, kelas 1 Fatonah, dan juga kelas 1 Sidik. Bertemu lagi dengan Bu Vivi. Hari ini kita akan kembali masih di tema 8 tentang peristiwa alam, subtema 1 dan 2, mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga SBDP. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ya anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar yang pertama adalah Bahasa Indonesia KD 3.7 tentang menuliskan kosakata tentang peristiwa siang dan malam. Dan yang kedua kita belajar SBDP KD 3.2 tentang membedakan bunyi rendah dan juga bunyi tinggi. Kalau begitu langsung saja ya anak-anak semuanya, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah Bahasa Indonesia. Anak-anak semua, apakah anak-anak tahu apa itu peristiwa siang dan malam? Nah, di sini kita akan coba mengingat kembali peristiwa siang dan malam yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya di semester 1. Nah, anak-anak semuanya, setiap hari terjadi siang dan malam. Ketika siang hari, keadaan sangat terang ya. Kalau misalkan siang hari itu biasanya ada cahaya matahari sehingga terasa terang, keadaannya terang. Kemudian matahari memancarkan sinarnya. Pada siang hari, banyak orang-orang yang beraktivitas. Saat siang hari, panas matahari akan terasa di kulit kita. Coba anak-anak, kalau ketika siang hari itu biasanya kan matahari itu terik ya, jadi terasa panas dan juga gerah untuk kita. Namun keadaannya sangat terang. Semuanya selanjutnya. Sedangkan ketika malam hari itu keadaan biasanya matahari sudah terbenam. Keadaannya di malam hari itu terasa gelap dan sejuk serta sepi. Pada malam hari kita dapat melihat bintang dan bulan. Bintang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Sinar bintang terlihat berkelap-kelip. Nah, jadi anak-anakku semuanya, sebenarnya bintang itu besar ya, tapi karena jauh dari kita sehingga terlihat kecil dan dia itu memancarkan sinar sendiri seperti matahari sehingga terlihat cahayanya ketika malam hari ya, seperti berkelap-kelip. Nah, kalau ketika malam hari itu biasanya suasananya gelap, kemudian kadang terasa sejuk, dan orang-orang sudah berhenti beraktivitas sehingga atau mereka beristirahat sehingga terasa sepi. Nah, ini ada beberapa gambar dari suasana di malam hari. Kalau ini adalah matahari yang terbenam. Nah, anak-anakku semua, kira-kira dari pembahasan sebelumnya, anak-anak dapat memperhatikan kosakata yang bisa anak-anak temukan. Misalkan yang pertama, kita bisa menemukan beberapa kata yaitu malam hari. Kemudian ada siang hari. Kemudian ada terang, gelap, bulan, matahari, bintang. Dan selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat kalimat dari kosakata yang sudah kita coba untuk tulis sebelumnya. Jadi anak-anak selain kata-kata yang tadi Bu Vivi sebutkan, sebenarnya anak-anak bisa menemukan kosakata yang lain sesuai dengan tema kita peristiwa alam, yaitu siang dan malam. Contohnya ada kata matahari. Kita bisa membuat sebuah kalimat dari kata ini menjadi matahari bersinar di siang hari. Atau jika ada sebuah kata yaitu bulan, kita bisa menjadikan sebuah kalimatnya bulan muncul di malam hari. Jika anak-anak ingat materi di semester 1 itu ketika kita membuat kalimat wajib hukumnya ya. Jadi harus membuat kalimat itu minimal 4 kata. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kata ya.
Jadi ini sudah baik dikatakan dengan sebagai kalimat. Kalimat itu minimal ada 4 kata. Jadi tidak boleh kayak cuma matahari bersinar. Nah, itu ketika kita membuat sebuah kalimat itu kurang lengkap. Jadi ketika anak-anak membuat kalimat harus minimal atau paling sedikit 4 kata. Ini tadi adalah contoh ketika kita membuat kalimat dari sebuah kata. Bagaimana jika membuat kalimat dari sebuah gambar? Nah, ini kita coba akan lakukan membuat kalimat dari sebuah gambar. Misalkan di soal atau nanti ketika mengerjakan soal ada gambar. Nah, seperti ini. Kira-kira kalau gambar seperti ini, kalimat yang paling tepat kita buat dari gambar ini apa? Nah, misalkan bulan dan bintang terlihat indah di malam hari. Ini sesuai dengan gambarnya. Bulan dan bintang terlihat indah di malam hari. Atau anak juga bisa membuat kalimat yang lain, misalkan di malam hari suasana terasa gelap. Nah, misalkan seperti itu. Yang penting anak-anak kalau membuat kalimat dari gambar harus disesuaikan dengan gambarnya, harus sesuai. Seperti mendeskripsikan ya. Nah, kemudian kita coba lagi, ada gambar seperti ini. Nah, kira-kira kalau ada gambar seperti ini, kalimat yang tepat seperti apa? Nah, bisa kita buat menjadi banyak orang melakukan kegiatan di siang hari ya, karena ini terlihat beberapa orang yang sedang beraktivitas di siang hari, sehingga kita bisa buat kalimatnya bahwa banyak orang yang melakukan kegiatan di siang hari. Kemudian anak-anakku semuanya, kegiatan apa yang bisa kita lakukan ketika langit cerah atau ketika siang hari ya? Jadi ketika matahari itu cerah ya, jadi apa yang bisa kita lakukan kalau misalkan suasananya seperti ini? Nah, yang kita bisa lakukan di luar ruangan itu adalah yang ketika langit cerah ya, jadi kita bisa melakukan yang pertama bermain dengan teman di luar ruangan, atau kita juga bisa bertamasya dengan keluarga. Itu contoh kegiatan yang bisa kita lakukan ketika langit sedang cerah dan matahari terlihat ya, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana jika langitnya tidak cerah? Ini harusnya langit yang tidak cerah ya, atau mendung ya. Langit yang tidak cerah itu mendung. Nah, yang bisa kita lakukan ketika langit mendung atau hujan, itu kita bisa melakukan kegiatan di dalam ruangan, misalnya bermain dengan teman. Kemudian yang kedua, bisa kita membantu keluarga atau meminta bantuan orang tua, atau beraktivitas dengan orang tua, bisa menggambar atau membantu ibu memasak. Nah, itu contoh kegiatan yang bisa kita lakukan ketika langit tidak cerah atau mendung atau hujan ya anak-anakku semuanya. Nah, selanjutnya musim, kita beralih ke subtema 2 tentang musim. Jadi musim yang ada di Indonesia itu ada 2. Jadi di negara kita tercinta ada 2 musim yang terjadi. Yang pertama adalah musim merupakan perubahan kondisi di suatu tempat karena terjadi gerakan pada bumi. Ini secara mudahnya saja ya anak-anak. Besok pengertian musim yang lebih dalam lagi akan anak-anak pelajari ketika anak-anak sudah di kelas atas. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, di subtema 2 kita akan lebih mengenal tentang musim kemarau. Pada siang hari, matahari bersinar amat terang. Langit tampak biru dihiasi awan putih. Saat matahari terbenam, sinarnya berwarna jingga. Benda-benda terlihat berwarna keemasan. Sedangkan pada malam hari, bulan bercahaya indah sekali. Bintang-bintang berkelip amat cantik. Tetapi kemarau panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Sawah petani pun menjadi kering. Air sangat penting padahal untuk kehidupan. Sehingga kita harus menghemat air agar tidak kekeringan. Nah, ini contoh ketika ada di musim kemarau. Jadi kalau pas musim kemarau itu cahaya matahari terik, jarang hujan. Nah, sehingga matahari selalu bersinar terang, langit dihiasi banyak awan,
Kemudian ketika malam kita juga bisa melihat bintang yang cantik maupun bulan. Namun, jika musim kemarau ini terus terjadi, maka bisa menyebabkan kekeringan. Nah, kasihan untuk petani dan juga bisa menyebabkan air itu menjadi hilang sih. Padahal air itu penting untuk kehidupan kita. Nah, anak-anakku semuanya, nah ini adalah contoh gambar ketika musim kemarau. Ketika musim kemarau, udara terasa panas. Cuacanya selalu cerah. Sinar matahari sangat terik. Nah, jadi ketika musim kemarau itu, kita jadi bebas untuk melakukan kegiatan di luar. Ya, jadi karena jarang hujan, jadi cuacanya enak untuk bertamasya atau bermain di luar ruangan. Namun, jika sudah terlalu berlebihan, bisa menyebabkan kekeringan seperti gambar yang di bawah. Kita lanjut ke materi yang kedua ya anak-anakku semua, yaitu SBDP. Nah, kita akan belajar tentang tinggi rendah bunyi pada lagu. Anak-anakku semuanya, dalam sebuah lagu terdapat nada tinggi dan juga nada rendah. Nada adalah bunyi yang beraturan. Diingat-ingat ya, nada adalah bunyi yang beraturan. Syair lagu harus diucapkan sesuai dengan tinggi dan rendahnya nada. Dengan memperhatikan tinggi dan rendah bunyi, maka lagu akan terdengar merdu. Kita akan coba lihat untuk menyanyikan sebuah lagu ya. Ini lagu pertamanya. Lagu yang pertama ya anak-anak, kita akan coba untuk mendengarkan lagu yang kedua. Perhatikan lagu yang kedua ya. Ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu, yang selalu bersinar di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambil
dari dua lagu yang tadi sudah kita dengarkan dan lihat, anak-anak pasti sudah tahu ya bagaimana untuk mengetahui tinggi dan rendahnya dari sebuah lagu. Jika ada lagu yang nadanya tinggi, kita juga harus mengikutinya dengan nada yang tinggi. Sebaliknya, jika ada nada yang rendah, kita juga harus menggunakan nada yang rendah. Untuk tugas hari ini, yang pertama bahasa Indonesia, silakan anak-anak bisa mengerjakan buku pendamping 1H, halaman 4-5, kegiatan 1, pada bagian 1, 2, dan 3 ya. Jadi di kegiatan 1 itu ada 3 tugas, tapi sedikit, tidak banyak. Kemudian yang kedua, SBDP, anak-anak membuat video menyanyikan salah satu lagu yang tadi menjadi contoh di materi sebelumnya. Maksimal pengumpulan tugas Jumat 23 April 2021 pukul 22.00. Untuk hari ini cukup sekian dulu. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajarnya di rumah ya nak. Untuk bukunya itu bisa kalian kerjakan tanpa diminta oleh guru. Jadi buku pendamping itu silakan kalian pelajari, kalian kerjakan sebagai untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam materi-materi dan memperdalam materi yang kita pelajari. Kemudian silakan anak-anak untuk belajar karena hari Kamis kita akan ulangan bahasa Jawa. Tetap semangat. Salam untuk orang tua di rumah. Mohon maaf jika banyak kesalahan ya. Bu Vivi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.